bidadari itu dijadikan oleh Allah menjadi perawan terus. Jadi boten koyong nomor itu wong wedok ten donya. Bidadari itu perawan terus. Nggih. Dadi koyong bayi ngoten niku. Dicemplungi watu gede niku kan balik-balik kan nggih. Lah niku gambarane bidadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Dumateng para bapak, para ibu, komunitas mobilio dari berbagai kota. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sampai saat ini kita selalu diberi kesehatan, kita selalu diberi kenikmatan, terutama kenikmatan iman dan Islam. Mudah-mudahan iman dan Islam kita mampu mengantarkan kita sowan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Para bapak dan para ibu, saya di sini hanya tetangga ya. Tapi Pak Haji Soleh datang ke rumah saya, Pak tolong nanti ikut nyambut tamu-tamu saya. Alhamdulillah, dan sekarang saya bisa ketemu dengan bapak-bapak ini. Maunya saya juga kepingin daftar komunitas mobil Pak gitu. Tapi mobil saya carry, tapi gak bisa diterima. Maka saya buat komunitas sendiri, komunitas carry ya. Alhamdulillah, siang ini kita bisa bertemu dengan bapak-bapak. Tadi Pak Haji Soleh mengatakan tolong biar tidak hanya lisan Pak ya, dikasih apa tadi. Memang itu sangat penting Pak ya, karena dalam Quran ayat surat An-Nisa ayat 114 itu begini, la khaira min kasirin min najwahum, la khaira fi kasirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dalam sebuah komunitas yang berkumpul-kumpul illa man amara bima'rufin, la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bima'rufin. Kecuali kalau memang di dalam komunitas itu ada amara bima'ruf, ada usaha untuk menganjurkan ma'ruf, menganjurkan ma'ruf. Maksudnya ada umpamanya membahas tentang bagaimana kita menjadi donatur, umpamanya kita buat donasi, itu adalah sebuah kebaikan dalam sebuah komunitas. Illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin, kecuali kalau memang di situ ada unsur untuk mengajak menjadi donatur ya, mengajak untuk mengumpulkan sebuah donasi, atau islahi bainan nas, atau untuk menyatukan diantara kita seorang manusia. Maka kalau ada itu, maka komunitas-komunitas itu ada kebaikannya. Dan insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan pada siang hari ini kita betul-betul bisa mengisi itu, paling tidak pada makruh Pak ya. Jadi kita berharap ada isi daripada sebuah komunitas. Maka cocok sekali kalau setiap komunitas begini ada salah satu orang yang disuruh untuk memberikan ini tausiah, sehingga semuanya ada kebaikannya. Alhamdulillah, tadi
beliau mengatakan supaya diisi untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Ini cara Jawa kan napa niku? Napa Pak? Megengan nggih. Nggih megengan nggih. Megengan itu kan jare kula Jawa megeng. Niku badhe nemek barang sing ageng kan ngoten niku. Megengan. Kita akan mendapatkan Ramadan, di mana Ramadan adalah sebuah surprise oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada kita. Makanya harus kita sambut dengan sebaik-baiknya, bagaimana supaya Ramadan yang akan datang itu akan bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita. Nah, jadi terus wong Jawa ku jenenge wulan ruwah. Ruwah niku dari kata arwah. Asalnya arwah, yaitu sebuah bulan yang dimana kita berharap dengan arwah yang kita miliki menjadi arwah yang lebih baik. Di samping untuk ngirim donga terjadi para ahli luhur kita, arwah-arwah para luhur kita. Di samping itu untuk mengisi rohania itu arwah, makanya dinamakan bulan ruwah. Terus wong Jawa. Nah, bagaimana untuk menghadapi Ramadan? Maka nanti akan kita terangkan apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di bulan Ramadan. Sebab sudah 11 bulan ya, kita itu diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari sangune urip, cara Jawa ini mencari dana untuk kehidupan. Lah untuk satu di bulan Ramadan, apa? Bulan Ramadan ini Allah berharap supaya kita gunakan untuk mencari sangune akhirat. Jadi 11 bulan sudah kita gunakan untuk mencari sangune urip tentunya. Lah sing saulan iki mawon dari Gusti Allah diberi kesempatan untuk mencari sangune akhirat. Kadang-kadang boten kuwabe gawe golek sangune urip. Malah mikir nek Ramadan iki dodol apa. Iki berarti kan bagaimana apa waktu yang diberikan oleh Allah untuk mencari akhirat ini malah tidak dicari, justru semua hidupnya dicurahkan untuk mencari kehidupan dunia. Lainnya akhirnya pulang ke akhirat tidak bawa apa-apa. Makanya mulai dari bulan Rajab kita itu sudah berdoa pada Allah, Allahumma sallimnya fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, di bulan Rajab ini berilah saya keselamatan, berilah saya kesempatan dan kesehatan sehingga sampai di bulan Sya'ban, dan setelah Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rajab sudah kita lalui, sekarang sudah Sya'ban, dan sebentar lagi mudah-mudahan kita selalu diberi umur panjang oleh Allah, bisa ketemu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dalam bulan Ramadan Allah memberikan doorpress bagi kita. Jenengan sholat ping pisan dicatet karo Allah, sholat ping 1000. Jenengan sedekah ping pisan dicatet karo Allah, sedekah ping 1000. Sampean ajenge sholat subuh kok nglakoni sholat sunat niki ganjarane padha karo donya sak isine. Sampean kok nglakoni pisan ya angsal ganjaran sing gedene donya sak isine. Tapi nggih ngoten, gak sing ditikalno niku mboten namung napa niku amalan-amalan sing sae, amalan sing elek ditikal laken. Ngoten. Jadi tadha'afatil hasanat kama tadha'afatis sayyi'at. Jadi keelekan dititilaken. Ramadan kok gendaan. Jadi pisan mawon padha kaki dicatet gendaan ning jalan iki. Jadi tambah kuat dah. Mulai alhamdulillah kita bisa bertemu seperti ini, saling mengingatkan. Sebab kalau tidak kita ingatkan nanti terus Quran al-akhillah yauma idzin ba'duhum li ba'din aduh. Konco plek sak komunitas mobil ya Bang. Plek saking seneng. Niki beding yauma idzin ba'duhum li ba'din aduh, akan menjadi musuh. Bagaimana supaya terus bisa di dunia dan sampai di akhirat? Illal muttaqin, kecuali kalau memang sama-sama takwanya. Itu nanti akan ketemu di dunia dan ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketemu ndonga mandungane senenge kaya ngene. Dan ya berarti ketemu tengene
swarga. Tenggene swarga kan digambaraken tenggene Quran ngoten niku. Fiha fakihatun katsira. Tenggene swarga banyak buah-buahan. La maqtu'ati wa la mamnu'ah. Yang buah-buahan tidak pernah tidak ada, terus ada dan tidak dilarang. Fiha fakihatun katsira la maqtu'atu wa la mamnu'ah. Wa furusin marfu'ah. Terus ada dipan-dipan yang di pohon-pohon. Itu gambaran ke surga. Gambar surga. Wa furusin marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a. Terus temeriku dipasang beberapa bidadari-bidadari. Wa ja'alnahunna abkara. Tenggene surat Waqiah nggih. Maka wa ja'alnahunna abkara. Bidadari itu dijadikan oleh Allah menjadi perawan terus. Jadi boten koyong nopo niku wong wedok ten donya. Bidadari niku perawan terus. Nggih. Dadi koyong banyu ngoten niku. Dicemplungi watu gede niku kan balik-balik to nggih. Lah niku gambarane bidadari. Uruban atroba. Sifatnya bidadari niku uruban atroba, racak-racak. Racak-racak kaya pramugari niku. Umure niku salasin 33. Uruban abakaro. Diperuntukkan untuk siapa? Li ashabil yamin, untuk ashabil yamin, orang-orang yang berbuat baik ketika hidup di dunia. Makanya bagaimana bulan Ramadan nanti kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya adalah diantaranya adalah baca Quran. Ya. Ini Pak, baca Quran, karena Quran itu nanti akan membela kita ketika kita itu berada di alam kubur. Quran akan membela di saat kita berhadapan dengan mungkar nakir, nanti Quran akan datang dan membela kita kalau memang kita itu selalu baca Quran. Ya. Imam Hambali niku nanti mimpi kepanggih Gusti Allah ping 99. Imam Ahmad Al-Hambali itu yang terkenal dengan sebutan Imam Hambali itu nate kepanggih Gusti Allah ping 99. Piyambakipun getun lho, aku ketemu karo Gusti Allah ping 99 aku meneng wae. Meneh janji aku kepethuk pisan gas, ketemu pisan gas aku bakal takon nang Gusti Allah. Akhirnya harapan Imam bin Hanbal ini terus dikabulkan dening Gusti Allah, kepanggih kali Gusti Allah dalam mimpinya. Ditanyakan ya Allah, amalan apa yang aku lakukan sehingga saya menjadi orang yang kau cintai dan kau ridhoi? Jawabnya Allah napa? Bacalah Quran. Quran harus paham apa mboten? Paham gak paham sama saja. Jadi kudu sing kuat maca Quran, nggih. Tidak arata antara kalam Allah falyaqra'ul Quran. Kalau memang kita kepingin bercuap-cuap setiap hari, kepingin berchattingan setiap hari dengan Allah, maka bacalah Quran. Maka baca Quran sama dengan chattingan dengan Allah. Kalau kita diberi kesempatan untuk bisa baca Quran, ini berarti kita dicintai oleh Allah. Buktinya apa? Buktinya kita diberi kesempatan untuk bisa chattingan dengan Allah. Nek boten dikei kesempatan, boten dianu lho Pak nggih. Nek boten disayangi, boten diberi kesempatan untuk bisa chattingan. Jenengan nggih, ngepel calon bojoe Bapak. Kok boten senang? Roh dibel sampean boten senang. Boten diterima, tidak diterima untuk dibuka. Jadi sampean bel bolak-balik ini boten diterima. Tandane napa niku? Berarti kita boten disenengi kali tiyang sing sampean bel itu kok. Tapi kok dibuka malah ditunggu kehadirannya, ini berarti kita itu disenangi, ya, disenangi terus dibuka belum berbicara. Kalau tidak mau bicara berarti kita tidak disenangi oleh Allah. Maka kita gunakan Ramadan nanti dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Biar kita ini bisa ketemu di dunia juga bisa ketemu di akhirat. Alangkah bahagianya kita. Alangkah banyaknya. Bagaimana caranya? Maka kita nanti harus di samping untuk kita sendiri, anak-anak kita, anak-anak kita dibangunkan untuk dijak tahajud, dijak taraweh, dijak baca Quran. Idza aradallahu bi ali khairin bi ali baitin khairan yufaqihu fiddin. Kalau memang Allah itu mengendaki sebuah keluarga itu menjadi keluarga yang baik, yufaqihu fiddin, maka keluarga itu nanti akan disenangkan untuk ngurus
agama. Jadi seneng bisa ngurus agama. Ini tandanya ini kula jenengan iki napa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan para ibu, untuk Ramadan kami jenengan kok gak ada sawah, gak ada sawah. Terus ning kapan wayahe panen lagi iki kok poso, angsal boten poso, angsal boten poso, tapi mangke ning kapan wis panene mantun kudu dipun kadani. Nah niku. Dadi umpamane jenengan gak ada tugas nopo mawon, kok umpama gak tak garap saiki dadekno mafsadah, dadekno kerusakan-kerusakan yang lain, angsal boten poso tapi nopo niku kudu mangke dikandani. Ramadan itu kan imsak niku ngeker dadi wong sing apik, aja sampai dadi wong sing elek. Iku Ramadan, nggih. Dadi boten dados wong apik, boten napa-napa, sing penting aja dadi wong elek. Niku kudu dimpet. Sampeyan pamane ngeten iki dipisoi karo wong. Terus sampeyan bales iso napa angsal napa boten? Pak. Boten. Pak. Sampeyan iki lho dipisoi wong, terus sampeyan bales pisoi angsal napa boten? Boten. Angsal napa boten? Angsal Pak. Salah. Boten napa-napa sampeyan bales pisoi. Sing penting kok padha. Dadi cara volumene ya padha, lafal-lafale kok padha. Wong kamu balik mawon kok. Balik. Tapi nek Ramadan niki boten angsal, ngoten. Nek Ramadan boten angsal, tapi kudu maca napa? Ini sohibun, maaf saya berpuasa. Ini Ramadan. Tapi memang Ramadan itu kudu ngempet. Berusaha menjadi orang baik. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, yang penting ojo elek. Yang penting ojo jadi wong elek. Ini Ramadan. Tapi Ramadan itu som itu artinya ngempet, ngempet dari melakukan kejelekan. Jadi hati-hati sehingga apa? Ramadan ini betul-betul bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Berikut terjadi Ramadan itu inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Di dalam surga itu ada sebuah pintu. Pintu itu dinamakan pintu rayyan. La yadkhuluha illa shaimun, tidak akan bisa masuk pada pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Wa idza dakhalu ulik, apabila orang-orang yang berpuasa ini sudah masuk lalu ditutup khusus kangge tiang-tiang ingkang poso. Mulane monggo mangke dipun istilahnya ditanggapi dengan baik, digunakan dengan baik sehingga poso betul-betul memberikan manfaat kepada kita semua. Kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, dan kepada siapa saja ya yang kita cintai, sehingga betul-betul menjadi orang yang takwa. Karena puasa itu adalah disuruh supaya kita itu menjadi orang yang takwa. Yang terakhir ngeten, kenapa kita disuruh untuk berpuasa? Ngeten, makhluknya Allah niku wonten sing terus nglakoni apik, mboten tau nglakoni elek, selalu taat. Sinten niku? Malaikat ya, selalu taat. Ono sing makhluk niku selalu menjerumuskan orang lain. Nggih, ngejak keelekan mawon. Siap sinten niku? Setan, gitu. Enten sing makhluknya Allah niku cuma ngurus makan dan syahwat. Napa niku? Bangsa rumangkang kados wedhus ngoten nggih. Enten sing lucu-lucu mawon. Tapi nek gak ngono mboten puas. Niku satu galak kaya macan kaya asu. Lah menungso niku wonten unsur 4 niku wau. Jadi menungso niku wonten napa ne? Asune, wonten malaikate, wonten setane, wonten wedhuse. Ngoten. Mulane gak salah nek enten tiyang kok muangan ae kok ndi muangan ae. Wedhus iki. Kan iki wonten kan. Muangan mawon. Enten wong kepethuk wong cucu mawon mboten tau nyapa wong asu.
Ana wong kok kebodhon ae setan. Jadi enggak. Supados napa? Biar kita itu nanti bisa masuk surga. Tentunya yang masuk surga sinten? Para malaikat. Maka kita nanti akan diarahkan untuk bisa menjadi malaikat. Jadi boten nuruti rebuse, boten nuruti napa setane, boten nuruti rumangkane, tapi bagaimana kita nanti menjadi seorang yang seperti malaikat. Akhirnya napa? Yuksarul mar'u ma'aman ahabba. Akhirnya kita dikumpulkan dengan para malaikat ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mulane dijak kaya malaikat ya ana panganan tapi boten asal napa? Boten asal dipangan. Mergo kaya malaikat wonten ya ana bojo tapi boten asal dikumpulin. Asline nggih sedina suwengi. Cuma kan Gusti Allah iku saknoe aja sedina suwengi sakno. Akhirnya mereka harus sedina mawon ngono. Mulane dilarang. Aja sampai poso-poso dikumpul bojo niku bayar kafarote ageng, Pak. Dikongkon anu napa niku dikongkon poso 2 wulan karo kondoki dikongkon niku napa merdekano budak. Karena budak itu regane pinten. Nek gak iso dikongkon poso 2 wulan dulu. Lah iya kalau saulan nek gak kuat apa dikon poso 2 wulan tambah nyoron iki. Mulane iki kudu dielmoni. Kudu dielmoni. Jadi kita niku didadekno karo Gusti Allah bulan puasa seperti kaya malaikat. Dan kaya malaikat insyaallah mangke dilebetaken surgane Allah Subhanahu wa taala. Boten kados dikumpulno karo setan, boten dikumpulno karo sehingga sifat malaikatnya itu lebih dominan. Terus yang paling penting Pak, jadi kadang-kadang niku sampean kula jenengan ini gak elu terawih kadang-kadang lali niate. Ngoten nggih. Mulane kali nanti kudu diniati piyambak, diniati piyambak waktu sahur, diniati nawaitu sama godin an adai fadisari ramadhani hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Sebab podo mangane tapi boten ngenten niate niki tetep boten diarani poso. Sampai masalah. Nah, mungkin nawi untuk pertanyaan insyaallah kula saged jawab seputar fikih poso. Ngoten nggih. Nah, terutama para ibu-ibu bapakne nyusoni pemane hamil sakit dipun takokaken ten mriki. Monggo. Saderengipun kula akhiri